Redespark berhasil mendapatkan kemenangan atas GS Caltex yang bermain di kandang sendiri. Dengan kemenangan ini membuat Redespark sementara berada di posisi keempat dan memangkas selisih perbedaan poin dengan IBK Altos. Pada laga tersebut juga menjadi penanda kembalinya Mega bersama tim setelah sebelumnya Mega menepi karena cedera. Sementara itu nasib nahas dialami GS Caltex karena lagi dan lagi mereka belum bisa naik dari posisi juru kunci. Dengan demikian, membuat GS Caltex harus berjuang keras di pertandingan selanjutnya dengan perlunya ada perubahan pada pola permainan mereka. Seperti inilah komentar fans GS Caltex. Saya berharap Oseyon akan menjadi serius dan profesional. Anda juga harus tetap fokus, jangan main-main. Bisa saja terjadi kesalahan, tapi menurut saya kesalahan terjadi karena kurang konsentrasi. Saya rasa kita tidak seharusnya menjadi pengkritik kekalahan jika Anda tidak bisa menjadi pengubah kebangkitan. Apakah ada tim yang tidak pernah memenangkan pertandingan kandang sepanjang musim? Apakah ada? Bagaimanapun saya cukup khawatir dan mengapa Kim Ji-won mengambil jalan yang jelas, seperti menjadi pendek atau rendah, atau tetap berpegang pada jaring. Mereka bahkan menyalahkan penerimanya. Saya pikir para penggemar akan bisa mentolerirnya. Sekarang, saya pikir dengan hasil seperti ini, bahkan mereka yang murni bersorak pun akan mengalami kesulitan. Silva Wheeler sendiri mencetak 62 poin. Apa ini? Efisiensi penerimaannya paling buruk dan aku hanya bisa mengeluh karena performanya lebih buruk daripada Pepper. Tetap saja senang melihat An Hye-jin dan Yoo Seon-yeon tampil seperti seorang kapten yang bertarung dengan para pemain. Kesenjangan skor terus melebar pada set kelima, namun saya hanya melipat tangan dan tertawa kemudian. Saat saya menyaksikan kapten pertandingan, saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar pelatih tim kami. Apa yang bisa pelatih lakukan pada set kelima? Keterampilan para pemain. Saya tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. Performanya jauh lebih baik dibandingkan putaran pertama, tapi saya masih bisa melihat masa depan. Para pemain baru juga melakukan tugasnya dengan baik. Saya mengikuti pertandingan dan itu mengecewakan di set kelima, tetapi semua orang bekerja keras di set 1-4. Bahkan jika mereka kalah, mereka berusaha mengejar sampai akhir. Mengapa Anda berdebat ketika saya mengatakan saya merasa seperti itu? Tidak termasuk Silva dan Wheeler, masa depan seperti apa yang mereka lihat? Mereka adalah orang asing yang suatu hari nanti akan pergi. Bagus sekali, terima kasih atas kerja keras Anda. Ketika saya melihat lemparan Kim Ji-won, saya pikir akan sulit untuk menang. Semuanya pendek atau jelas, jadi dia memukulnya dengan 2 blok di kiri dan kanan. Lemparan ke belakang juga pendek, jadi dia memaksa Silva untuk mencetak poin dan diblok. Oh, Seon mungkin berpuas diri karena dia adalah seorang starter di usia muda, tetapi pemain tengah tidak mampu melakukan tugasnya sama sekali. Silva, apa gunanya jika Wheeler mencetak lebih dari 20 poin? Skornya hanya dalam 1 digit. Pengoperasian setter sangat jelas sehingga bloker lawan hanya bisa berada di kiri dan kanan, dia tidak pergi. Saya melakukannya dengan baik hingga set keempat, tetapi set kelima adalah bencana, tetapi saya masih mendapat setidaknya 1 poin. Ini mengecewakan, tapi tetap saja kerugian yang bagus. Yoo Seon-yeon, saya sangat senang melihat An Hye-jin kembali. Baru kemarin kami membuat triple crown, tapi tanpa kami sadari, itu sudah menjadi mesin penjual otomatis. Bagian tengahnya terdorong keluar seluruhnya, sisi lainnya sama hari ini, jadi saya harus memuatnya. Bahkan jika yang terluka kembali, setidaknya aku akan melarikan diri terakhir. Entah bagaimana tim kami kalah dalam semua pertandingan. Pensiun, Sok Jali, Ji Yeon Jeong, Yuri Kim, Dae Yong Jeong, Su Ji-han. Bidang pendangan setter terlalu sempit meski ada 2 pemain blok yang menunggu di depan Silva. Ia tetap memberikannya sehingga sepertinya akan sulit menang jika tidak membuat berbagai jalur serangan. Yong Taek, bahkan jika Myung Bo melatihmu, kamu sudah memenangkan setidaknya 3 pertandingan sekarang. Senang bertemu Suji, saya pikir saya bisa menang dengan 2 opsi serangan, tapi ternyata mudah. Tetap saja menyenangkan bisa menyaksikan upacara pensiunnya pemain penyerang Yoo Seon-yeon dan pemain servis An Hye-jin dan Han Suji. Saya ingin melihat mereka memenangkan pertandingan kandang berikutnya dan melakukan tos dalam kemenangan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Silva bermain sendiri, sisanya bersenang-senang. Merupakan masalah besar bahwa Silva tidak menyelesaikan permainan di set keempat. Saya tidak berharap untuk melakukan set penuh, tapi sayang sekali Silva dan Wheeler keduanya melakukannya dengan sangat baik. Serangan di sisi lain, pukulan 1-2 sudah pasti meningkat. Lawan selanjutnya adalah Hankook. Saya khawatir tentang perjalanan penebusan dosa. Aku benar-benar menahannya selama ini, setter yang nyata. Kapan kita akan menang di kandang?
Terima kasih kepada para pemain kami yang telah bekerja keras. Kalian telah bekerja keras. Menurutku kekalahan bukanlah masalah bagi pemain yang selalu bermain keras. Berjuang GS Caltex kita yang selalu bekerja keras untuk menang. Kita benar-benar melakukannya dengan baik melawan Cheung Guanjang dan menerima banyak hadiah saat menonton pertandingan hari ini. Dibandingkan dengan zaman Hypass terakhir, ini adalah kerugian yang banyak. Satu hal yang sangat mengecewakan adalah selain Silva, serangannya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, terima kasih atas kerja keras Anda. Silva pandai dalam hal yang dia kuasai dan Weiler memiliki permainan terbaiknya tetapi dengan bantuan sumber daya domestik. Wow, kapan pemblokir tengah akan bersinar? Tetap saja, Yo Seoyeon kembali itu sampai set kelima. Menurutku itu adalah fondasi yang bagus. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam melakukan servis. Oh, ini bahkan bukan servis spike yang kuat, ini hanya servis. Jadi kenapa banyak sekali kesalahan?